Oke, selamat datang buat teman-teman semuanya. Nah, hari ini di tutor ketiga PTRA 1, kita bakal membahas tentang karakteristik daripada model aktuaria. Nah, kalau model-model di bidang aktuaria sendiri, itu ada dua jenis secara umum. Ada yang secara parametrik dan ada yang non-parametrik. Nah, dari yang parametrik ini, biasanya dia punya bentuk distribusi yang tertentu. Nah, dari distribusi tertentu ini ada namanya itu scale distribution. Scale distribution ini adalah di mana nilai variabel randomnya ini tetap mempunyai bentuk distribusi yang sama ketika variabel random tersebut dikali dengan suatu konstanta yang positif. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang yang namanya mixture distribution. Mixture distribution ini, misalkan nih ada variabel random Y, dia adalah variabel random dengan key point mixture dari variabel random X1 sampai XK. Sehingga kita bisa dapetin nih CDF daripada si Y-nya itu, ya, ya ini. Berarti dia adalah jumlahan daripada si A1 dikali Fx1 sampai dengan AK kali Fxk. Dengan nilai masing-masing dari koefisien A1 sampai AK-nya ini, dia bernilai positif dan dia jumlahannya itu adalah 1. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu data dependent distribution. Data dependent distribution ini adalah kita bentuk suatu distribusi itu berdasarkan daripada data aslinya, daripada data tersebut. Nah, sehingga kita peroleh biasanya namanya adalah empirical distribution atau model empirik biasanya. Nah, dan bentuknya pada umumnya juga bentuk distribusi diskrit. Dengan misalkan kita pakai ukurannya itu sebesar N, nah kita pakainya itu biasanya masing-masing dari datanya ini punya peluang yang sama. Jadinya setiap data itu punya peluang terjadi itu sebesar 1/n. Nah, kita bakal bahas ke contoh soalnya. Ini aku ngambil dari buku yang Lost Model nomor 4, latihan 4.7. Nah, dari ini 75% of claims, dari 75% klaim yang ada itu berdistribusi normal dengan minnya 3.000 dan variansinya itu adalah 1 juta. Nah, kemudian untuk yang 25%-nya lagi sisanya, dia juga berdistribusi normal, tapi minnya itu 4.000 dan variansinya tetap 1 juta. Nah, kita ditanya buat mencari nilai probabilitas di mana nilai klaimnya itu melebihi daripada 5.000. Nah, dari tadi ini kan berarti dia bentuk yang mixture distribution. Nah, dengan masing-masing dia memang masih normal, tapi cuma beda di bagian min-nya. Nah, kita pakai bantuan ini, notasi untuk CDF normal standar. Nah, kita ditanya buat mencari nilai peluang ketika nilai X-nya ini lebih daripada 5.000 si nilai klaimnya. Nah, untuk yang tadi, sama halnya kalau misalkan untuk yang mixture distribution, berarti nilai F besar X-nya ini, CDF-nya, itu adalah jumlahan daripada si mixture-nya, daripada distribusi yang pertama sama yang kedua. Tapi kita tinggal pakaiin koefisiennya. Misalkan yang tadi yang distribusi yang normal yang pertama, dia itu 75% daripada klaimnya. Dan juga yang distribusi normal yang kedua ini khusus untuk yang 25% klaimnya. Jadi tinggal ditambah. Nah, ini kan untuk bentuk CDF standar daripada si normal standar. Nah, jadi nanti tinggal kita kurangin ketika kita mau cari nilai F 5.000, berarti nanti kita standarisasi lagi dengan nilai minnya 3.000 untuk yang distribusi normal yang pertama. Baru untuk distribusi normal yang kedua tetap pakai nilai minnya itu 4.000, untuk nilai standar deviasinya itu adalah 1.000. Nah, nanti kita dapetin nilai F 5.000-nya sebesar 0,94. Karena ditanya yang peluang yang klaim yang lebih daripada 5.000, otomatis nanti tinggal 1 dikurang si F 5.000-nya ini. Sorry, ini F 5.000. Nah, berarti nanti kita dapetin dia 0,056. Kemudian lanjut, untuk yang model yang continue, biasanya kalau misalkan di PTRA itu lebih banyak pakai model-model continue, tapi juga tetap ada yang pakai model-model descript yang secara umum, misalkan yang model yang Poisson kayak gitu. Nah, untuk yang model yang continue, biasanya dijelasin tentang namanya pembentukan distribusi baru. Nah, pembentukan distribusi baru ini
ada beberapa cara, beberapa langkah. Nah, kita belajar satu-satu. Buat yang pertama ini, dia multiplication by constant, di mana suatu variabel random yang baru itu terbentuk daripada perkalian dengan suatu konstanta yang positif. Sehingga nanti diperoleh buat si fungsi si CDF-nya dan juga si fungsi densitasnya itu dengan rumus kayak gini. Nah, untuk yang rumus yang kedua, raising to power. Raising to power itu adalah di mana suatu variabel random yang baru itu terjadi ketika variabel random yang lama ini dipangkatkan dengan suatu konstanta. Suatu konstantanya ini bisa bernilai positif atau dia negatif. Karena kalau untuk misalkan dia yang bernilai positif, nilai CDF dan PDF-nya sebesar seperti ini. Dan kalau misalkan untuk yang negatif, dia bakal berbeda kayak gitu. Nanti buat buat proof-nya, nanti bisa teman-teman baca sendiri di bagian loss modelnya yang bab 5. Itu nanti ada lengkap kok. Nah, baru untuk yang T-nya ini kan tadi dari variable random yang dipangkat dengan T kan ya. Nah, kalau misalkan nilai T-nya ini lebih daripada 0, otomatis itu dibilang sebagai transform data. Kalau misalkan nilai T-nya ini sebesar min 1, otomatis dia berbentuknya jadi inverse. Nah, kalau misalkan dia kurang daripada 0, dia bernilai negatif, tapi bukan min 1, maka dia bentuk yang inverse transform. Kayak gitu. Untuk bentuk yang raising to power, khusus untuk bentuk distribusi yang gamma, itu ada dua jenis, itu namanya incomplete gamma function sama gamma function. Nah, yang atasnya ini, yang incomplete ini, dia bedanya di bagian integralnya. Kalau yang bagian yang incomplete itu dari 0 sampai X doang. Kalau misalkan untuk gamma function itu dia dari 0 sampai tak hingga, kayak gitu. Nah, khusus untuk yang gamma function itu biasanya yang kita pakai. Jadi nanti bentuk dari tau alfanya ini bisa dibentuk jadi alpha min 1 faktorial. Nah, selanjutnya buat yang exponentiation, eksponensiasi, untuk yang nomor 3 ini, kita mau misalkan nih, X itu adalah variable random continue dengan PDF-nya fx dan juga CDF-nya. Dengan nilai PDF-nya ini bernilai 0, lebih daripada 0, dia bernilai positif, dan ini variabel random yang baru, Y, itu adalah nilai eksponensial daripada si variabel random yang lama X. Sehingga kita nanti peroleh buat si CDF sama si PDF-nya sebesar kayak gini. Dan untuk yang keempat itu namanya perubahan bentuknya namanya mixing. Nah, untuk yang mixingnya ini, dia itu berkaitan dengan namanya conditional PDF. Jadi dia berbentuk kondisional. Nah, di mana X ini mempunyai PDF yang kondisional. Dia kondisional terhadap si nilai lambdanya ini. Jadi sebenarnya si X-nya ini punya nilai parameter lambda. Nah, dan nilai parameter lambda ini juga punya beberapa kemungkinan nilai gitu. Jadi kayak si lambda ini juga adalah variable random. Nah, makanya bentuknya ini yaitu ada bentuk yang kondisionalnya. Nah, untuk rumusnya ini sama, bentuk yang kondisionalnya ini, kalau misalkan kita mau peroleh yang marginal, otomatis yang kondisional dikali dengan yang marginal yang lambda, ini bakal jadi fx, lambda. Sehingga kalau misalkan kita mau dapetin yang marginal, otomatis kita integralin terhadap si parameter lambda. Kemudian untuk fx-nya sama, tinggal diintegral lagi terhadap dy. Nah, kemudian untuk sifat yang penting juga buat yang mixing ini, biasanya juga sering dipakai juga, ya ada ekspektasi daripada XK, itu sebenarnya ekspektasi dari ekspektasi. Kemudian untuk nilai var-nya, var X-nya ini bisa didekomposisi jadi dua, jadi ekspektasi daripada var, ditambah dengan var daripada nilai ekspektasi. Nah, kemudian untuk yang kelima itu adalah frailty model. Frailty model ini tambahan, biasanya lebih jarang digunakan sih, tapi buat menambah pengetahuan juga. Nah, kalau misalkan bentuk distribusi yang barunya ini, dia ubah di bagian conditional hazard rate-nya. Jadi ini dia bentuk perubahannya itu, kalau misalkan yang tadi sebelumnya kan diubah di bagian
variabelnya langsung kan ya, misalkan dikalikan, dipangkatkan kayak gitu. Kalau yang ini dia ubah di bagian hazard rate-nya. Nah, dengan nilai AX-nya itu adalah fungsi tertentu dari variabel randomnya, tergantung dari bentuk distribusinya. Misalkan dia normal, dia kosong, dan lain-lain. Jadi nilai AX ini tergantung ke bentuk distribusinya. Untuk nilai SX-nya ini juga yang bersyarat, rumusnya kayak gini. Nah, kemudian untuk yang nomor 6 juga ada yang namanya splicing. Kalau untuk yang splicing ini, tadi kan kita udah belajar yang namanya mixture. Nah, kalau mixture itu kan dia ngaruhnya ke CDF-nya. Kalau misalkan si splicing-nya itu dia bakal ngaruh ke PDF-nya. PDF-nya ini, jadi misalkan ini ada key component splice distribution. Nah, dengan dia misalkan dari F1 sampai FK. Nah, otomatis yang berubah itu adalah si PDF-nya. PDF-nya ini masing-masing berbeda untuk rentang yang berbeda. Rentang X yang berbeda kayak gitu. Dengan hampir sama nilai masing-masing koefisien A1 sampai AK ini dia bernilai positif dan juga jumlahannya ini adalah bernilai 1. Nah, kemudian kita bahas ke latihan soalnya ya. Ini aku ngambil di yang soal 5.2. Nah, itu ngejelasin tentang ada 100 observasi klaim di tahun 1995 dengan 42-nya ini dari klaimnya dari 0 sampai 300, 3 itu klaimnya 300 sampai 350 dan seterusnya. Nah, dan juga untuk 3 tahun selanjutnya, semua nilai klaimnya ini dia bakal mengalami inflasi sebesar 10% per tahun. Nah, kita diminta untuk membuat empirical distribution-nya dari 1995 dan kita ditanya untuk mencari nilai range dari probabilitas dari suatu claim bernilai 500 di tahun 1998 kayak gitu. Nah, karena kita nggak punya data yang benar-benar exact tentang probability-nya, makanya kita diminta untuk menjawab dengan range-nya aja kayak gitu. Jadi dari ini kan kita ketahui nih dari nilai inflasinya 10% per tahun. Otomatis kalau misalkan dia dari 1995 ke 1998 berarti kan 3 tahun kan ya. Nah, berarti setiap tahun itu kan berarti naik 10%, 1,1. Berarti dia compound interest. Berarti untuk 3 tahun berarti nanti hasilnya adalah 1,331. Jadi nilai Y pada tahun 1998 itu adalah si 1,331 daripada si X-nya. Si X-nya ini adalah nilai klaim pada tahun 1995 kayak gitu. Nilainya kan mengalami inflasi kan ya. Nah, makanya nilainya naik pada si Y-nya ini. Nah, baru tinggal ini kita pindahkan jadi tinggal dibagi. Nah, otomatis probability Y nilai klaim pada tahun 1998 yang lebih daripada 500 itu tuh sama dengan probabilitas nilai klaim pada tahun 1995 yang dia lebih daripada nilai 375,657 dan seterusnya. Nah, karena kita nggak punya nilai exactnya, berarti kita cuma bisa menduga doang. Nah, yang menduganya itu bisa dari si nilai yang klaim yang 350 sama 400 kayak gitu. Kalau misalkan peluang klaimnya lebih daripada 350 berarti si observasi 5 ini termasuk. Berarti nanti 5 ditambah 5 tambah 0 tambah 5 tambah 40. Baru nanti dibagi ada 100 observasi. Karena kan masing-masing observasi itu peluangnya untuk yang uh, makanya dia nanti peluangnya itu adalah sebesar 0,55. Sedangkan untuk yang probability X yang lebih daripada 400, berarti yang 5-nya ini nggak termasuk, tapi nanti dari 5 tambah 0 tambah 5 tambah 40. Nah, nanti hasilnya itu adalah 0,5. Berarti range dari probability X-nya daripada lebih dari 375 berarti di antara 0,5 sampai 0,55 kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalkan untuk yang multiplication terhadap suatu konstanta positif, biasanya itu misalkan untuk yang inflasi kayak gitu. Selanjutnya untuk yang nomor yang kedua, untuk yang 5.6, dengan X-nya itu berdistribusi Pareto, dengan parameternya itu adalah alpha dan juga theta. Nah,
kita misalkan nih, variabel random yang baru namanya Y, itu rumusnya adalah ln dari 1 plus X per theta. Nah, kita diminta untuk, mencari nama daripada distribusi Y, Y-nya adalah distribusi apa dan juga parameternya itu apa. Nah, untuk yang 5.6 ini berarti kita cari daripada si CDF-nya. Ingat pokoknya kalau misalkan teman-teman mau transformasi variabel kayak gitu, tetap mulai dari si CDF-nya. Dari CDF-nya ini, dari nilai Y-nya ini, baru kita substitusiin dan juga kita ubah-ubah, kita transformasi kayak gitu. Nah, jadi nanti dari nilai Y-nya ini kan kita tahu bentuknya ln 1 tambah X per theta. Dimasukin, baru nanti kita ubah sampai dari PY-nya ini sampai bentuk yang PX. Ketika kita udah dapetin nilai yang PX, otomatis kita bisa dapetin si CDF X-nya. Karena X-nya ini kan biasanya kita tahu bentuk distribusinya nih. Ketika kita udah dapetin nih, misalkan, oh, PY lebih kecil sama dengan Y ini sama dengan probability X yang kurang daripada sama dengan theta ini, gitu. Nah, berarti dari node, misalkan nih, dari nilai Pareto kan kita bisa tahu nih dari CDF-nya di bagian appendix juga. Nah, dari satu min tetanya ini, kita ganti si nilai X-nya. X-nya ini kita ganti dengan theta kali eksponensial Y min 1. Nah, ketika kita udah ganti, kita masukin. Nah, tinggal dicoret-coret. Dapetinnya ini 1 min eksponensial min alpha Y. Nah, dari bentuknya ini kan dia bentuk yang mirip dengan distribusi eksponensial. Bentuk eksponensialnya ini parameternya theta itu untuk yang min X per theta. Berarti karena ini min alpha Y, otomatis Y-nya ini adalah distribusi eksponensial dengan parameternya itu adalah seper alpha. Kayak gitu. Nah, buat tutor hari ini mungkin cukup sekian. Nanti buat tutor selanjutnya kita bakal bahas buat soal-soal UTS ya nanti yang tahun lalu kayak gitu. Oke, sip, semangat semuanya, tetap semangat, prepare yang terbaik. Terima kasih.